Halo dan selamat datang di Avenues. Energi baru terbarukan atau EBT terus berkembang di Indonesia. Baru-baru ini, pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS Terapung Cirata di Kabupaten Purwakarta telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 9 November 2023. Pembangkit listrik tenaga surya ini disebut sebagai yang terbesar di Asia Tenggara dan peringkat 3 terbesar di dunia. Pembangkit listrik ini memiliki kapasitas 192 MW peak. Ini merupakan sejarah bagi Indonesia untuk membangun pembangkit energi baru terbarukan dalam skala besar yang bisa tercapai. Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa Indonesia berkomitmen penuh untuk mempercepat transisi energi melalui penambahan energi baru terbarukan dalam skala besar, mengingat status Indonesia yang kaya akan potensi EBT. Akhir Oktober kemarin, Presiden Joko Widodo secara resmi membuka World Hydropower Congress 2023 di Bali Nusa Dua Convention Center pada Selasa 31 Oktober 2023. Presiden Jokowi menyatakan bahwa Indonesia memiliki potensi energi baru terbarukan yang luar biasa dengan total perkiraan mencapai 3.687 GW, termasuk sumber daya dari tenaga surya, angin, panas bumi, bioenergi, laut, gasifikasi batubara, dan hydropower. Di bidang hydropower sendiri, Indonesia memiliki lebih dari 4.400 sungai potensial dengan 128 diantaranya merupakan sungai besar. Salah satu contoh potensi hydropower adalah Sungai Mamberamo di Papua yang memiliki potensi mencapai 24.000 MW. Selain itu, Sungai Kayan di Kalimantan Utara memiliki potensi sekitar 13.000 MW yang akan digunakan sebagai sumber listrik untuk Green Industrial Park di Kalimantan. Potensi ini dianggap sebagai aset besar yang dapat dimanfaatkan untuk menciptakan masa depan yang lebih baik bagi bumi dan generasi mendatang. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengungkapkan potensi energi baru terbarukan di Indonesia hingga semester 1 2023 pemanfaatannya sudah mencapai 12.736,6 MW. Penting untuk dioptimalkan secara maksimal sebagai sumber energi bersih bagi seluruh masyarakat. Menurut Gigih Adi Utomo, Direktur Konservasi Energi Kementerian SDM, potensi tenaga surya sekitar 3.294 GW dan baru dimanfaatkan 314 MW. Potensi tenaga surya ini tersebar luas terutama di Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, dan Riau. Selain itu, potensi tenaga air mencapai 95 GW dan baru dimanfaatkan 6.696 MW. Untuk potensi tenaga air ini tersebar di wilayah seperti Aceh, Kalimantan Utara, Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Papua. Potensi bioenergi mencapai 57 GW dan untuk pemanfaatannya baru mencapai 3.103,7 MW. Potensi bioenergi ini berasal dari limbah lahan pertanian, limbah industri yang bisa jadi biofuel, biomass, dan biogas. Untuk tenaga angin di Indonesia memiliki potensi sebesar 155 GW dan baru termanfaatkan 154,3 MW, khususnya di Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Selatan, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Aceh, dan Papua. Pemanfaatan energi panas bumi di Indonesia memiliki potensi sebesar 23 GW dan baru dimanfaatkan sebesar 2.373 MW. Untuk energi ini tersebar di kawasan cincin api seperti Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Sulawesi. Pada energi laut, Indonesia memiliki potensi 60 GW, namun belum ada yang dimanfaatkan, dan pemanfaatan gasifikasi batubara sudah mencapai 30 MW. Dalam hal ini, PT PLN Persero berkomitmen mempercepat transisi energi di Indonesia. PT PLN Persero di bawah arahan Kementerian ESDM tengah mengembangkan strategi Accelerated Renewable Energy Development yang bertujuan meningkatkan kapasitas pembangkit energi baru terbarukan hingga 75% pada tahun 2040 melalui pembangunan Green Enabling Transmission Line. Infrastruktur tersebut dilengkapi dengan smart grid serta flexible generation, sehingga listrik yang bersumber dari EBT di lokasi terpencil dapat disalurkan ke pusat-pusat demand secara andal dan berkelanjutan.
Melalui strategi ARET ini, potensi pembangkit energi baru sebagai sumber energi listrik di Indonesia diharapkan dapat meningkat hingga mencapai 25,3 gigawatt pada tahun 2040, yang mana mengalami peningkatan sebesar 185% jika dibandingkan dengan kondisi bisnis seperti biasa. Meskipun begitu, langkah besar ini tak akan berhasil tanpa kolaborasi. PT PLN Persero telah mengundang China Three Gorges dan Sarawak Energi Berhad untuk menjajaki potensi kerjasama dalam mempercepat transisi energi menuju net zero emission. Presiden China Three Gorges Han Jun menyambut baik pelaksanaan World Hydropower Congress di Indonesia. Dia menganggap hubungan bilateral antara Indonesia dan China telah berkembang secara komprehensif dan telah memberikan manfaat bagi kedua negara dan perusahaan-perusahaan di Asia. Han Jun optimis bahwa pertemuan dengan PLN akan menjadi awal dari peningkatan kerjasama antara keduanya. Pada tahun 2021, Han Jun mengungkapkan bahwa China Three Gorges adalah produsen energi listrik bersih terbesar di seluruh China. Prestasi ini telah mendorong pembangunan sosial dan ekonomi di Tiongkok. CEO Sarawak Energy Group, Datuk Haji Sarbini Suhaili menyatakan bahwa energi baru terbarukan merupakan salah satu kunci dalam menjawab tantangan perubahan iklim. Dia juga menyadari bahwa upaya ini membutuhkan waktu dan investasi yang besar. Oleh karena itu, ia berharap bahwa di masa depan akan ada kerjasama yang kuat antara PLN dan Sarawak Energy. Strategi dan roadmap yang telah disusun dalam Accelerated Renewable Energy Development akan menjadi arahan untuk melaksanakan proyek terkait EBT, baik proyek pembangunan pembangkit listrik baru maupun peningkatan kapasitas terhadap pembangkit listrik yang telah ada. Prioritas atas proyek yang akan dijalankan perlu disesuaikan dengan milestone yang ingin dicapai dari roadmap tersebut yang memberikan dampak paling besar bagi masyarakat. Atas setiap proyek tersebut, penting dilakukan perencanaan yang matang, terutama untuk sektor infrastruktur agar hasil akhir yang didapat sesuai dengan target. Penentuan waktu penyelesaian perlu ditentukan agar dapat sesuai dengan rencana besar penyediaan listrik dan energi. Selain itu, perencanaan anggaran yang baik dan pengawasannya akan menjadi salah satu parameter keberhasilan di mana banyak proyek infrastruktur yang mengalami cost overrun, tidak hanya karena adanya perubahan selama pelaksanaan, namun juga kurang matangnya perencanaan. Kebutuhan proyek atas lokasi, pengadaan lahan, perizinan, dan lain sebagainya membutuhkan komunikasi antar stakeholder yang tepat dengan harapan setiap pemangku kepentingan baik pemerintah, pemilik proyek, kontraktor, warga, dan setiap pihak yang terkait dapat mendukung terselesainya proyek. Keberhasilan proyek tidak hanya dilihat dari selesai tidaknya bangunan dan fasilitas, namun kesiapan seluruh ekosistem pendukung, mulai dari pengadaan hingga penyerapan hasil energi yang dihasilkan. Untuk itu, penggunaan energi yang produktif dan tepat guna akan memberikan hasil optimal bagi kesejahteraan masyarakat. Sehingga seluruh integrasi atas kesiapan tersebut perlu dilakukan dengan baik oleh pihak terkait. Dalam upaya bersama pemerintah, Indonesia melangkah menuju masa depan yang lebih bersih dan berkelanjutan. Potensi besar sumber daya energi terbarukan menjadi fondasi untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Mari bersama-sama untuk terus mendukung program dan teknologi yang ada di Indonesia. Demikian segmen Avenues kali ini, nantikan topik menarik lainnya hanya di Avenues.